Selamat pagi, teman-teman, sobat lagi semua. Halo, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat pagi semuanya. Halo. Iya, nggak kerasa nih kita sudah di Jumat ini adalah webinar kelima kita yang sudah kita adakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk registrasi dan hadir di acara webinar series kelima kita pagi ini. Apa kabar nih semuanya? Apa kabar? Halo Mbak Zita. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Baik, kabar baik. Sekedar info nih Kanusa, di sini mungkin ada sebagian besar nih teman-teman yang udah sering banget nih ikut di acara webinar kita setiap Jumat dari yang pertama sampai keempat. Tapi ada juga nih teman-teman yang hari ini baru ikut join bersama kita. Sebelum masuk ke sesi acara, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nesa sebagai moderator di webinar pagi ini dan masih seperti minggu-minggu sebelumnya, saya masih ditemani oleh teman saya, yaitu partner saya, Kanusa. Halo Kanusa, disapa dong. Halo, semua sobat logis. Kabarnya gimana nih? Senang banget bisa ketemu lagi sama semua sobat logis semua. Berarti ini seperti yang dikatakan Kanesa tadi, pertemuan yang kelima ya. Betul, ini pertemuan kita kelima. Nggak kerasa, kita udah 5 kali ketemu sama sobat logis di acara webinar. Kalau di minggu-minggu sebelumnya nih kita sudah pernah webinar dengan tema mulai pengalaman ekspor impor Anda bersama kami, kemudian kita juga pernah bahas terkait Incoter, dan minggu kemarin kita juga bahas bagaimana sih tips mencari buyer. Maka di pagi ini narasumber kita akan membawakan materi terkait dasar menghitung biaya ekspor. Seperti itu kan Nusa. Iya, betul banget. Karena di minggu-minggu yang sebelumnya banyak juga peserta yang tanya-tanya terkait gimana sih caranya ngitung biaya ekspor tuh, karena kan banyak banget faktor-faktor yang harus dihitung. Jadi kita angkat caranya. Nah ya, nanti sobat logis juga boleh banget berpartisipasi dan bertanya, karena kita akan buka sesi tanya jawab. Benar kan Nusa. Nanti teman-teman boleh tanya apapun terkait materi yang akan disampaikan oleh materi kita gitu. Tadi ada yang tanya, Kak, acara begini setiap Jumat? Betul. Kita akan rutin melakukan kegiatan webinar ini setiap Jumat ya, Kak. Gitu. Jadi nanti boleh, kita biasanya akan blasting teman-teman gitu untuk ikut ke acara ini. Oh ya, sebelum masuk ke materi, nggak bosan-bosan nih, masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan infokan juga nih, untuk sobat logis yang ada di sini nih, nanti boleh sign up di website kita, nanti akan dibantu juga oleh tim kami di www.logisklik.com, karena nanti teman-teman yang sudah sign up akan dapat cashback diskon 20% gitu untuk transaksi di website kita. Seru banget kan Nusa? Iya, seru banget. Iya, tadi kayaknya ada yang tanya nih, apakah materi yang sebelumnya dapat diakses, Kak? Bisa banget kunjungi laman YouTube kami, Logisklik Indonesia, nanti bisa dilihat di situ rekaman-rekaman webinar kita yang sebelum-sebelumnya ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, karena sobat logis mungkin udah mau mendengarkan materi kita pagi ini, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Bapak Aulia Sutawijoyo, yang biasa kita panggil dengan Bapak Aulia. Beliau merupakan praktisi dari PT Logisklik Gemilang Indonesia. Betul kan Nusa. Sebagai informasi, Bapak Aulia ini merupakan sosok yang sudah berpengalaman di bidang ekspor dan impor, dan tentunya beliau sudah banyak melakukan kegiatan ekspor dan impor selama beberapa tahun ini. Dan di pagi ini, Bapak Aulia akan menyampaikan materi yang berjudul Dasar Menghitung Biaya Ekspor. Karena Pak Aulia sudah hadir, jadi kita nggak usah nunggu lama-lama nih kan Nusa buat buka acara pagi ini. Maka dari itu, saya persilakan kepada Pak Aulia untuk mempresentasikan materinya pagi ini. Silakan Pak Aulia. Halo pagi semua. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih buat
teman-teman Sobat Logis yang udah datang kembali, yang selamat datang juga untuk yang peserta baru. Ya, ini ada pertanyaan, bisa diakses nggak untuk materinya? Ini udah diupload juga di channel YouTube kita. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat ikut dan mau akses materi-materi sebelumnya juga, itu bisa diakses di YouTube kita. Kita udah pernah ngebahas untuk mencari buyer, terus untuk dasar-dasar Incoterm dan dasar-dasar ekspor impor. Baik, mungkin kita langsung mulai aja untuk materinya. Sebentar. Baik, udah kelihatan ya? Baik, ini materinya kita basic untuk datang menghitung biaya ekspor. Jadi teman-teman, kalau kita jualan ya, intinya apa sih? Jadi simpel aja, basicnya adalah jangan sampai merugi lah, jangan sampai boncos bahasanya. Jadi kita kalkulasiin harga kita yang kita tawarin untuk menjadi harga yang memang kompetitif ya, memang bisa diterima oleh buyer kita juga. Jadi kalau kita udah punya barang, kita udah dapat buyer, kita mau bikin invoice atau performa invoice. Jadi ini dasar-dasarnya juga, dan ini kita sharing aja ya, kalau ada masukan atau ada yang saya kurang mungkin bisa langsung sanggah juga. Baik, pertama dalam menghitung biaya ekspor itu kita pasti udah tahu, udah menentukan Incoterm apa yang bakal kita pakai. Jadi gini teman-teman, kalau biaya ekspor itu yang pasti ada tuh harga pokok produksinya ya, harga barang, harga kita dapat barang, semuanya termasuk dia dari beli barangnya atau kita produksi barangnya, packaging, sampai dengan biaya staffing dari gudang, biaya orang-orang. Nah itu semuanya dimasukin ke HPP, jangan sampai kita kelewat lah artinya itu. Terus ada apalagi sih biayanya? Nah kita tentuin dari Incotermnya kita udah tahu kita ada di mana. Biasa kalau misalkan X-Work ya, XW ini, X-Work itu berarti kita itu biayanya hanya di tadi biaya dasar, terus biaya administrasi bank, dan keuntungan yang kita mau. Kenapa? Karena barang ini cuman kita sediain di gudang kita. Kalau X-Work itu kita barangnya itu diambil di gudang, sisanya yang ngurus semuanya dari logistiknya sampai tempat mereka itu dari sisi buyer. Nah, kalau kita di X-Work itu berarti cuma ada 3 poin itu aja, modal dasar kita, keuntungan, dan biaya administrasi kayak bank atau ada administrasi dokumen-dokumen lainnya. Nah, terus selanjutnya apa? Misalkan buyer minta barangnya sudah sampai di kapal, berarti kita di Incoterm kita pakai FOB. FOB itu berarti ada biaya apa aja sih? Ya, di FOB itu tambahannya adalah biaya tracking, terus jasa forwarder sendiri. Nah, itu udah termasuk terminal handling charge-nya itu THC. Nah, misalkan ada dokumen-dokumen itu juga, ini sebenarnya di X-Work juga ada, atau bisa juga di FOB, misalkan dokumen seperti COO, SKA itu diminta. Misalkan ada dokumen-dokumen lain seperti sertifikasi, itu juga udah masuk di sini. Dan kita juga harus menghitung biaya keluar untuk barang-barang yang kena biaya keluar. Nanti ini kita bahas selanjutnya untuk biaya keluar. Jadi teman-teman, kalau di FOB itu seluruh biaya X-Work plus tracking dan jasa forwarder. Nah, terus kalau barangnya diminta sudah sampai di pelabuhan tujuan, berarti kita pakai kan CFR. Berarti tambahannya adalah hanya ada tambahan biaya pengiriman dari port kita ke port tujuan. Nah, terus kalau minta asuransi berarti pasti pakai CIF. Nah, berarti tambahannya cuma dari seluruh biaya sebelumnya plus CIF, plus asuransi. Nah, terus selanjutnya kalau barang sudah sampai lokasi, itu bisa DPO atau DAP. Ini biaya transportasi sampai dengan pelabuhan tujuan
tapi tidak termasuk custom clearance ya, tapi udah sampai maksudnya ini tempat tujuan, jadi dari pelabuhan tujuan sudah keluar dari pelabuhan. Nah, baru kalau yang DDP ini kita ada biaya custom clearance juga. Nah, ini nggak usah pusing dulu karena biaya-biaya itu udah dibantu oleh sama forwardernya. Jadi nanti kita hanya terima untuk berapa sih total biayanya. Nah, terus teman-teman yang perlu diingat adalah asuransi itu sebenarnya nggak wajib ya, kecuali pakai CIF ya. Jadi teman-teman kalau memang di DDP itu nggak diminta asuransi, kita nggak usah including asuransi atau di DPU. Nah, asuransi itu tergantung deal-dealan juga, bahkan bisa juga di FOB pun mereka dari buyer minta diurusin asuransinya, tapi itu ya intinya nggak wajib. Jadi ini dasarnya penambahan biaya, jadi semakin ke ujung biaya yang kita harus hitung itu semakin banyak. Terus selanjutnya tadi kita udah punya barang, kita mau tahu barang kita tuh kena bea keluar atau bea apa enggak atau iya apa enggak, itu ada di sini peraturan Kemenkeu nomor 39. Nah, ini ada 2022. Nah, kalau barang kita termasuk di sini misalkan kita kulit, kayu atau produk kakao atau kelapa sawit atau bahan mineral itu ada bea keluarnya. Nah, intinya adalah semakin barang itu mentah, semakin tinggi bea keluarnya. Jadi kami semakin itu barang udah diolah, misalkan kita jual itu jaket kulit, bukan kulit samak atau yang masih kulit belum diproses, itu ada biaya keluarnya sebesar 20%. Tapi kalau sudah jadi jaket kulit atau tas atau sepatu itu lebih rendah lagi. Begitu juga kayu dan seterusnya. Jadi intinya semakin diproses, kalau misalkan kita jual biji kakao itu mentah atau tidak diproses itu ada biaya 15%. Tapi kalau udah diproses itu nggak ada biaya keluar. Nah, yang banyak biasanya juga pengrajin biasanya di kulit dan kayu. Jadi teman-teman nggak usah pusing juga. Ini juga nanti udah ada biayanya. Jadi nanti biaya keluar ini ditambahin di biaya HPP teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Misalkan ada kasus kita mau ekspor briket. Nah, ini harga 1 tonnya $1.350 ya. Terus kuantitinya 120 feet, dokumennya ada biaya dokumen $100, lab test dan sertifikasi $500. Terus ada biaya karena dibayar pakai LC. Nah, itu mungkin $150 sampai $200 tergantung bank dan tergantung bank penerbit juga. Nah, misalkan ada biaya forwarder all in berapa nanti bisa dimasukin, dan ada biaya freight-nya juga. Nah, ini nanti kita masukinnya gini aja teman-teman, misalkan dia export berarti harga dasarnya, nah harga kita bisa hitung juga ya per meter per ton berapa, buat ngasih tahu ke buyer bahwa biaya per tonnya sekian. Nah, ini berarti tinggal seperti ini, harga dasar, dokumen, sertifikasi, biaya bank, dan biaya keluar tinggal ditambahin aja total. Nah, ini export. Nah, selanjutnya kalau diminta FOB berarti total export tadi ditambah untuk biaya MKL. Misalnya MKL-nya kita tracking dan kawan-kawannya custom clearance itu $800, berarti bisa ditambahin ke biaya totalnya, jadi 22.650 itu. Atau kalau dibagi, kita tadi kan 16 ton, berarti dibagi 16 itu ada $50 tambahan per tonnya. Nah, selanjutnya untuk CFR juga, jadi dilanjutin aja total FOB itu tambah freight. Ditambah freight berapa dia, terus kalau ada CIF, maaf nih sana bukan CFR, nih CIF-nya ada insurance ya. Itu biasanya cuma sekian persen dari harga barang ya, harga invoice. Itu 0,1%, berarti cuma $1 katakanlah, atau berapa ratus ribu per ton gitu. Nah, itu bisa ditambahin di situ. Jadi simpelnya seperti ini sebagai dasarnya. Jadi, nah terus kalau untuk DPU DDP ini yang berubah hanya di biaya MKL-nya aja. Jadi nanti biaya forwarding-nya bertambah, dan misalkan ada custom clearance juga di situ dia akan nambah di situ aja. Jadi teman-teman kalau pada saat tentuin biaya nggak usah pusing-pusing, yang penting jangan sampai biaya yang kita keluarin itu malah
kurang dari biaya atau harganya itu. Jadi kita jangan sampai boncos lah. Selanjutnya ini yang kalau ada penyesuaian harga. Jadi teman-teman harga total itu, harga jual itu teman-teman bisa cek di cek harga pasar. Harga pasarnya sih untuk komoditi tersebut atau barang tersebut berapa sih? Ini bisa cek di macam-macam ya. Googling bisa atau di marketplace B2B juga misalkan Alibaba gitu suka ada, misalkan ada harganya bisa ditanya juga, login atau sign in di situ, tanya ke bayarnya berapa, paling enggak kan kadang-kadang juga harganya suka mislead ya kalau di B2B marketplace ya. Artinya kita harus cek di harga pasarnya, segmentasi pasar kita siapa, terus tingkat persaingannya gimana. Ini faktor-faktor yang faktor-faktor yang menentukan berapa nilai akhir kita yang bisa kita offer ke buyer kita. Misalkan ini kita ada posisinya, pembelinya dia tuh siapa, kalau dia distributor dan end user kita kan pasti ada disesuaikan ya. Untuk di end user tuh harganya biasanya kita lebih tinggi, dan untuk distributor atau agent itu biasanya kita lebih rendah untuk biayanya. Mungkin nego-nego di situ, misalkan apalagi situasi politik, misalkan negara tujuannya itu sedang mungkin krisis atau lagi kondisi yang tidak kondusif gitu, biasanya kita bisa jual lebih mahal lagi, dan resikonya juga ada, resikonya kita harus safety di pembayarannya. Jadi ini sebenarnya mungkin ada contoh commercial invoice ini contohnya juga banyak, ini juga saya ngambil dari Google, banyak banget ya. Intinya di sini ada apa sih? Intinya di sini ada harga total yang tadi, misalkan dia, kalau saya biasanya nggak usah di breakdown, kita cuman harga barang berapa tadi yang per tonnya, atau nanti kita kasih total langsung juga bisa. Nah itu di situ terus ada informasi informasi HS code-nya sama biaya misalkan forwarder data-data tersebutnya, misalkan pakai siapa atau tujuannya ke siapa. Nah ini dan commercial invoice ini nggak harus selengkap itu juga. Saya juga banyak juga masih teman-teman juga yang sebenarnya invoice-nya juga sederhana aja, yang penting transaksinya berjalan. Jadi intinya nggak usah dipusingin, dan kalau ada buyer yang nego berarti buyer tersebut interested lah. Jangan jadi kalau ada buyer nego jangan sampai langsung wah dinego harganya, tapi justru buyer yang nego itu biasanya tingkat keseriusannya lebih tinggi. Ini materinya singkat, sampai sini saja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan atau bertanya silahkan, kita open untuk discussion aja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paparannya Pak Aulia. Tadi cukup lengkap penjelasan dari Pak Aulia mengenai dasar menghitung biaya ekspor, dan ternyata sesuai dengan Incoterm ya untuk menghitungnya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Betul kan Ustaz. Jadi sekarang kita udah tahu ya gitu bagaimana sih dasarnya dalam menghitung biaya ekspor gitu. Ini juga diperlihatkan tuh oleh Pak Aulia terkait website Logisklik kita. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut webinar sudah tahu ya gitu. Kemudahan yang akan didapatkan jika Sobat Logis ingin menggunakan Logisklik gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya mau ekspor barang atau impor barang tapi bingung caranya gimana, kalian boleh menghubungi tim kami gitu. Nanti kita bantu gitu untuk pengirimannya baik itu ekspor ataupun impor. Tapi kita juga ada untuk trackingnya juga gitu. Nanti kalau ada kendala terkait dokumen nanti juga kita bantu seperti itu. Karena dengan Logisklik mau kirim kemanapun itu bisa gitu. Kita akan bantu, dan yang lebih penting nih, kita akan bantu carikan harga terbaik untuk Sobat Logis semua, seperti itu. Untuk Sobat Logis yang menjalankan forwarder atau tracking juga bisa juga nih bergabung bersama kita menjadi partner Logisklik gitu. Karena dengan teman-teman bergabung di Logisklik, teman-teman akan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Salah satunya kemudahan mendapatkan
mendapatkan customer. Seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi tadi, tentang perhitungan biaya ekspor atau tentang yang lainnya terkait ekspor impor, boleh? Ada yang mau bertanya? Kita open pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih, gimana sih gitu, dokumen-dokumen atau yang lain deh terkait ekspor dan impor, boleh kita open diskusi sih. Atau Ada. mungkin bertanya mengenai logistik. Iya. Atau boleh bertanya tentang logistik itu seperti apa juga boleh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Ada yang bertanya nih dari Paradis Viko. Kalau untuk Koko Fiber biasanya apa saja dokumennya? Seperti itu. Paulia, boleh dibantu jawab, Paulia? Baik, ini terkait dokumen ya. Kalau Koko Fiber, setahu saya sih fumigasi fitosanitary, fumigasi, ya paling itu aja COO sama COO TSKA. Karena setahu saya itu, saya nggak tahu kalau misalkan bayarnya minta hasil lab ya berarti Bapak harus ke ini, harus minta itu hasil labnya juga. Tapi kalau misalkan standarnya sih fumigasi untuk dapat fitosanitary aja sih sama COO-nya. Baik, seperti itu, Pak. Untuk 40 feet satu kontainer ukurannya berapa, Pak? Seperti Ukurannya, saya nggak pernah ngafalin sih. Saya pasti baca juga kalau untuk ukuran. Tapi mungkin kalau Koko Fiber itu 40 feet muat berapa ya? Mungkin di 10 sampai 12 ton ya. Atau bisa ini karena kan dia ringan ya. Saya kurang apa, saya belum pernah di Koko Fiber juga sebenarnya. Cuman kalau untuk ukuran di Google juga banyak ukuran kontainer 20 feet dan 40 feet. Tinggal Bapak bagi aja. Baik, seperti itu. Ada lagi Pak Aulia dari Pak Humairo. Kak, untuk DAP itu sebenarnya apakah bisa dibantu oleh forwarder? Karena pernah ada yang menangkan DAP price oleh buyer dari Ceko. Seperti itu. Maksudnya gimana nih Pak? Berarti kan sebenarnya kan karena DAP itu kan sebentar, ini maksudnya DAP itu dokumen against payment atau ya berarti kan sebenarnya di forwarder itu sendiri Pak yang ngurusin untuk biaya sampai kemarin. Jadi kalau misalkan ke Bapak ke forwarder minta aja untuk door to door service lah, kurang lebih sama dengan DAP. Nanti biayanya juga dari forwardernya. Jadi itu Bapak tahu beres barangnya itu udah keluar dari sampai di gudang forward bayarnya atau sampai lokasi yang ditentukan. Jadi biayanya memang dari forwarder. Baik, seperti itu. Ini ada juga dari Kazita nih, izin bertanya, apakah perusahaan freight forwarder menerapkan semua Incoterm dan untuk pemilihan Incoterm sendiri bagaimana, Pak? Jadi Incoterm sendiri itu tergantung dengan Bapak dengan bayarnya itu. Ini Mbak Zita ya, Mbak Zita sendiri dengan forwarder. Jadi Incotermnya itu nggak ditentuin oleh si forwarder. Forwardernya cuman dia menyediakan jasa untuk kita butuhnya apa aja nih. Misalkan sampai port to port juga mereka, karena biasanya mereka FOB itu door to port sini. Tapi kalau misalkan untuk sampai dengan CFR itu biasanya mereka bahasanya port to port gitu. Jadi kalau untuk dokumentasi ini untuk penyamaan bahasanya ini dari kita sendiri dan buyer dan kita tuangkan di invoice bisa atau di perjanjian jual beli kita dengan buyer. Bisa info ukuran kapasitas bisa Pak, nanti kita di kontak aja Pak untuk ke adminnya. Jadi Bapak lokasinya di mana, nanti tinggal diinfo aja barangnya apa dan packing listnya nanti bisa kita bantu. Betul. Untuk
para di sini nanti bisa hubungin kami, bisa hubungin tim kami, nanti tim kami bantu untuk diinfokan terkait ukurannya, dan jika dari Bapak tidak ada dokumen kelengkapan seperti commercial invoice atau packing list, nanti kita bisa bantu ya Pak ya, seperti itu. Ada nomor telepon atau biaya ada Pak, nanti kita tulis di sini ya Pak ya untuk nomor teleponnya. Seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bawang tadi buru-buru. Gimana Pak Ahmad? Ada lagi yang mau bertanya? Gimana nih? Masih ada mungkin yang penasaran terkait dasar perhitungan biaya ekspor atau tentang website kami, Logisklik? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Mungkin sudah cukup kan Nusa nih? Teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih untuk ya sobat logis yang sudah bertanya ya. Semoga jawaban yang diberikan memberi kepuasan bagi sobat logis. Sekarang sobat logis boleh banget coba melakukan sign up di website kami. Boleh diketik di PC-nya masing-masing www.logisklik.com. Di situ boleh diisi email dan passwordnya, karena peserta hadir yang di sini akan kita beri cashback 20% untuk transaksi ekspor impor pertama mereka. Kita juga akan sedikit mendemokan nih terkait website Logisklik yang akan dipandu oleh rekan saya, itu Mas Yoga. Silakan Mas Yoga. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Mungkin ini saya akan mendemokan cara untuk registrasi atau di aplikasi kita, yaitu bisa diakses di www.logisklik.com. Jika sudah diakses, nanti websitenya tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tampilan website kita. Untuk cara daftarnya itu tinggal klik aja di button atas yang warna biru, button daftar. Kemudian bisa mengisi data-data yang diminta. Ini nomor telepon dan alamat email itu wajib menggunakan email atau nomor telepon yang aktif, karena nanti dari pihak kita akan atau menghubungi melalui nomor telepon atau alamat email ini. Setelah melakukan pendaftaran, nanti rekan-rekan akan mendapatkan email untuk verifikasi atau email untuk aktivasinya. Nah, emailnya itu berupa atau terlihat seperti ini. Ini biasanya ada langsung masuk ke inbox. Kalau misal di inbox itu nggak ada, bisa cek di promotion bagi yang menggunakan Gmail, atau mungkin menggunakan email lain bisa cek di spam atau di spam sih biasanya. Kalau sudah, bisa tinggal langsung diklik aktivasi button ini atau linknya. Nanti dia akan mengarahkan atau redirect ke aplikasi. Ini karena saya sudah menggunakan email yang terdaftar, jadinya langsung masuk atau langsung login. Jika sudah registrasi dan sudah login, rekan-rekan bisa melakukan ekspor import atau bahkan nanti bisa menggunakan tracking kita. Kita bisa milih itu antara ekspor atau import, kemudian bisa memilih jenis angkutannya, baik angkutan laut atau angkutan udara. Kemudian jenis pengirimannya itu ada door to door, ada port to port, port to door, dan door to port.
Jika sudah memilih jenis pengiriman, bisa memasukkan bandara muatnya. Dan bandara bongkar ini bisa POL dan POD-nya. Terus kemudian memasukkan estimasi waktu keberangkatan dan estimasi waktu kedatangannya. Itu mau dari kapan dan estimasinya tibanya kapan. Jika sudah, bisa langsung cek harga. Nanti akan muncul form yang untuk diisi berupa data-data barang dan data dokumen lainnya yang dimiliki oleh customer. Jika sudah, nanti dari aplikasi kita akan mencarikan rekanan atau partner forwarder yang memiliki destinasi tersebut dan akan memberikan harganya. Jika mungkin perlu bertanya-tanya atau untuk lebih jelasnya, nanti bisa menghubungi kami. Itu kontaknya ada di bagian bawah website. Bisa menggunakan telepon langsung atau menggunakan WhatsApp. Tapi kami sarankan mungkin menggunakan WhatsApp karena itu bisa menampung atau lebih banyak pesan ya. Jadi jika tidak bisa langsung dihubungi, nanti bisa dihubungi belakangan. Karena biasanya kalau telepon itu agak sibuk. Mungkin dari saya ini saja untuk pengenalan aplikasinya. Saya kembalikan ke Mas Nusa dan Mbak Nesa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga. Dengan berakhirnya demo dari Pak Yoga tadi, berarti kita nggak kerasa nih, sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Logis yang sudah hadir dan bergabung di event webinar kita yang kelima pagi ini. Terima kasih juga untuk Paulia karena sudah memberikan materi sehingga kita banyak mendapatkan insight bagaimana tadi cara menghitung gitu biaya ekspor gitu. Sebelum menutup webinar ini akan ada sesi foto terlebih dahulu ya untuk tim dokumentasi. Apakah sudah siap? Kita akan screenshot sebentar ya. Gitu. Siap. Mas Rizaldi boleh dibantu didokumentasikan pesertanya? Sudah ya? Boleh sekali lagi, Mas? Sudah? Satu kali lagi, baik, siap. Teman-teman boleh bantu on cam kalau yang mau on cam. Sudah? Sudah, oke. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga webinar ke-5 pagi ini memberikan ilmu baru untuk kita semua, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor ya. Salam sukses untuk Sobat Logis semua dan sampai bertemu nih di webinar series minggu depan gitu. Saya Nesa dan partner saya Nusa. Oke, izin pamit di acara ini. Jangan lupa follow Instagram kita logisklik_Indonesia karena di situ juga kita suka info nih terkait webinar kita setiap Jumatnya. Oke, atau yang ingin bertanya-tanya bisa hubungi WhatsApp kita ya. Gitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai lagi. Terima kasih semuanya.